Kurang Kuansing menyaksikan semuanya. Di mana saya hadir? Kalau ada saya maju, Pak Atan atau Wak ini, Pak Lukman gitu. Saya maju jadi dewan di provinsi. Pilih saya, ini uang 100.000. Kalau ada yang menyatakan itu, dengar ini, sampaikan ke saya bayar 2 miliar. Saya bayar 2 miliar. Oke. Tak ada satu fakta pun yang menolak bahwa pembangunan dihentikan. Selain dari kepentingan ego masing-masing antara kota dan provinsi tadi. Pasar Cipuan mencari tuan, siapa tuannya sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik pemirsa, hari ini adalah hari spesial karena kita bersama tamu yang juga spesial sedang berada di kawasan Pasar Cipuan Pekanbaru, ini di lantai 2-nya, di lantai 1 apa lantai 2 nih. Dan beliau, tamu kami adalah Bapak Insinyur Mardianto Manan MT. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Mardianto Manan ini adalah pengamat perkotaan yang cukup mengetahui problematik Pasar Cipuan Pekanbaru ini, yang juga notabene anggota DPRD Provinsi Riau. Baru dilantik. Baru dilantik. belum sampai sebulan, baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Maka dikasih bola panas pula hari ini. Kita kasih bola panas, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat pedagang beberapa waktu terakhir ini bisa disambut sama beliau dan mungkin mendapat perjuangan yang signifikan. Baik, topik yang kita angkat pada kali ini adalah Pasar Cipuan mencari tuan. Mantap. Memangnya tuan belum ada sekarang ya? Belum ada. Kok masih mencari tuan? Padahal bangunan udah jadi loh. Padahal bangunan sudah jadi dan angka pembangunan ini mencapai 21 miliar. Waduh, kalau bioskop 21 tuh. 21. Baik Bang Mardianto. Ya. Pembangunan ini sudah berlangsung hampir 10 tahun. Oh, ya, sejak 2012 sampai sekarang. Ya. Dan selama itu problematik terus bergulir sampai pada titik sekarang di tahun 2021 pedagang sudah semakin gelisah, ingin mendapatkan tuan siapa pemilik Pasar Cipuan yang bisa melanjutkan pembangunan karena mereka berada di tempat penampungan sementara di lantai bawah itu tersempit-sempit. Pertanyaannya, masih mungkinkah pembangunan ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah dengan problematik yang ada? Ya, saya rasa kalau proses pembangunan apakah masih mungkin? 3 kali sangatnya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Tak ada satu fakta pun yang menolak bahwa pembangunan ini dihentikan. Selain dari kepentingan ego masing-masing antara kota dan provinsi tadi. Sebenarnya tak ada sulitnya bagi kita kalau istilah kita orang kampung, duduk bersama, berunding sama-sama, didudukkan di mana benang kusutnya. Yang jadi persoalan sekarang tuh kemauan untuk mendudukkan bersama itu yang belum ada. Bahkan konon kabarnya saya dapat kabar dari beberapa pedagang mengatakan sudah berapa kali diajak untuk mengadakan pertemuan, tapi ada beberapa pihak itu tidak, seakan-akan ya tanda kutip, tidak mau berhadapan langsung seperti itu. Dan hanya berpihak-pihak. Wali kota menyatakan, oh ini tak mungkin dilanjutkan. Wali kota mengatakan misalnya, jangan melanjutkan nanti saya masuk penjara. Itu hanya hal-hal yang tidak masuk akal.
Karena wali kota ini saya kenal sama dengan saya. Wali kota MT Master Teknik. Mardianto juga MT Master Teknik. Artinya kalau orang bicara teknik, 2 kali 2 itu 4, nggak akan pernah 10 gitu. Jadi orang teknik berpikir itu gampang aja. Jadi kalau ini sudah dibangun pertama oleh Bung Herman Abdullah 2 periode, Herman Abdullah bukan berarti orang politik yang datang seketika. Mulai dari camat, camat, lalu Bapeda, jadi sekda, jadi wali kota. Artinya penjenjangan karirnya jelas. Nah, kalau dia mengelontorkan dana pada tahun 2010 tidak salah ya. Dia yakin punya dasar yang kuat. Iya, dasar yang kuat 2009. APBD 2009, 2010, 2011. Nah, kalau dia menganggarkan itu, coba bayangkan. Untuk menggolkan sebuah APBD 2009 diajukan oleh wali kota. Wali kota disahkan RAPBD-nya kepada Dewan. Dewan juga merapatkan sehingga RAPBD yang dimasukkan menjadi APBD. R-nya tercampak. Rencana anggaran pendapatan belanja daerah, keluarnya nanti anggaran pendapatan belanja daerah. Disahkan oleh Dewan, diteken bersama. Ya kan? Wali kota bersama DPR, Kota Pekanbaru mengesahkan uang untuk bangun Cipuan nih, kasarnya seperti itu. Tapi tentu dalam bulatannya buku APBD tadi. Kemudian APBD yang sudah disahkan tadi diserahkan lagi pada gubernur. Gubernur tahu. Gubernur membaca lagi. Diteken oleh gubernur. Tidak sampai di situ. Diserahkan ke Mendagri. Mendagri meneken lagi. Kalau itu dikatakan salah, salah lah semuanya. Bukan Piro MT masuk penjara, Herman Abdullah masuk penjara, gubernur masuk penjara, menteri dalam negeri masuk penjara. Artinya jadi sangat tidak benar. Itu tidak bahasa orang teknik. Yang disampaikan oleh Pak Firdaus masalah tidak masuk akal. Kepemilikan ini. Dualisme kepemilikan itu betul. Betul. Dan itu kan sudah dipotong dengan sebuah statuta perjanjian yang diteken oleh gubernur. Walaupun Bung Wan Abu Bakar jadi gubernur itu hanya 4 bulan, tapi dia gubernur, legalitasnya ada. Dia teken surat. Ada beberapa item, salah saya 4 item. Apa yang Bapak tahu? Item pertama, dia dipinjam pakaikan, diserahkan. Pengelolaannya, bukan tanah diserahkan, pengelolaannya diserahkan pada Pemko. Yang kedua, ketiga, tak salah poin ketiga atau poin keempat menyerahkan, boleh dikelola oleh Pemko dengan syarat dibangun dengan anggaran APBD dan digunakan untuk masyarakat sebagai pedagang pasar tradisional. Berarti bangunan ini untuk harus pasar digunakan tradisional. Untuk pasar tradisional. Kemudian berdasarkan itulah Bung Herman Abdullah mematuhi peraturan itu, dibangunlah, dianggarkan di APBD. Berarti sah dia. Walaupun dia membangun di tanah Pemprov sebagian, dia sebagian. Dia kalau boleh ibarat tapak tangannya dibuat dua kapling. Satu pasar Cipuan milik Pemko. Satu lagi pasar Mayang Terurai itu adalah milik Pemprov. Terminal mungkin besok Terminal Mayang Terurai dulu. Terminal Mayang Terurai itu waktu kita kecil, Terminal Mayang Terurai, Pasar Loket. Jalan Angka itu hanya pendek suka jadi dulu. Maka jalan ini sempit, sana melebar karena jalan pendek dulu. Jadi ini adalah lalu untuk dibangunkan itu karena ujung tapak pasar Cipuan tadi itu menyentuh tanah Pemprov. Lalu ini kepemilikannya Cipuan dibangun utuh fisiknya. Tapi kalau diutuh bangun fisiknya, di mana parkirnya, di mana tamannya, di mana air mancur kan tak ada. Sehingga pasar Cipuan ini utuh dibangun bangunan infrastruktur seperti ini. Parkir dan taman dibangun untuk di Mayang Terurai lama. Sehingga ditekan kontrak, silakan dikelola. Syarat dan ketentuan berlaku, jangan pernah diserahkan pada pihak ketiga. Diserahkan oleh masyarakat tradisional. Tapi dalam perjalanan? Dalam perjalanan dibangun oleh wali kota pertama, Bung Herman Abdullah, kedua, ketiga, bahkan anggarannya sudah 21 miliar. Kemudian datang wali kota baru yang terpilih, Bung Firdaus MT, tahu-tahu dia tak mau melanjutkan itu. Alasannya macam-macam. Teorinya tidak teori teknik lagi, akan terpenjara, akan terkurung, itu pembohongan-pembohongan yang tidak dibenarkan. Saya rasa salah itu. Saya menyatakan salah. Saya mau berhadapan dengan Bung Firdaus MT nanti. Kalau itu dia menyatakan akan penjara, salah itu. Penjara semuanya. Nah, makanya kalau itu dilanggar lalu dia menyerahkan, kan sempat sudah ada pihak ketiganya, sudah diekspos gambarnya, sudah dihebohkan oleh media. Tentulah Pemprov yang pertama menyerahkan dengan syarat ketentuan berlaku tadi sudah terinjak pasal yang tidak diinginkan tadi. Kalau diserahkan pihak ketiga berarti 17 lantai. Pihak ketiga berarti profit oriented. Profit oriented itu kalau bahasa kitunya kan mencari keuntungan belaka. Nggak akan mau dia merugi, pasti mencari untung. Kalau diserahkan pihak ketiga, otomatis pedagang-pedagang tradisional masa lalu yang ratusan mungkin mendekat ribuan jumlahnya, kemana dia perginya? Jangan-jangan pasar kaget sekarang mereka yang pindah ke sana. Terkaget terus dulu. Di mana manusia tidak punya pasar? Karena tidak ada lagi tempat menghuni yang tetapnya. Berapa masyarakat, berapa keluarga, berapa turunan yang teraniaya gara-gara ini. Kalau mereka menuntut, ini
dosa besar, sangat berat sebenarnya beban di pundak Firdaus MT. Karena dia adalah menjadi dalang untuk membatalkan ini, Pak. Artinya ini momentum bagi Pak Firdaus di masa akhir jabatan dia kedua. Kalau menurut saya, kalau Bung Firdaus MT sekarang mendengar ini wali kota, ini momen bagi beliau memperbaiki diri untuk itu. Ya, bisa saja suatu ketika kalau ada orang Pasar Cipuan melakukan didampingi oleh orang yang paham dengan aturan ini juga menghambat masa depan dia 10 tahun itu. Kemana anaknya? Jangan-jangan anak gagal sekolah, jangan-jangan ada suami istri yang cerai hanya gara-gara dapur tidak berisi. Ini beban moral, spiritual dengan material banyak kalau digugat. Kalau orang hukum bisa mengolah, hancur dia. Makanya saya mengharapkan mungkin ini perlu dudukkan bersama lagi. Kalau perlu tadi ada dari pasar menyatakan sudah pernah buat surat ke Pemprov, ke DPRD. Kalau perlu mari kita telusuri lagi. Kita buat lagi seperti itu, nanti kita menahi gimana caranya. Baik. Salah satu alasan yang mungkin muncul pada waktu itu adalah ini wilayah pusat perkotaan yang seyogianya tidak tepat untuk melakukan pusat pasar tradisional, maka dibangunlah yang sesuai dengan konsep perkotaannya. Tapi sebelum dijawab, pemirsa, kami juga akan mengundang Ketua Pedagang Pasar Cipuan Pekanbaru untuk berbincang bersama kami Bang Mardianto Manan sesaat lagi tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Alhamdulillah Pak Ketua Pedagang Pasar Cipuan Pekanbaru sudah hadir bersama kita. Saya perkenalkan Bapak Sutan Sarmuni Sikumbang. Pak Sutan, pembangunan ini sudah terbengkalai hampir 10 tahun. Tapi sebetulnya pedagang sudah berada di tempat penampungan sementara hampir 20 tahun. Sejak pasar Cipuan ini terbakar tahun 2000-an yang lama. Seperti apa kegelisahan para pedagang? Masih punya harapan nggak untuk ini dilanjutkan pembangunannya? Kami pedagang Pasar Cipuan seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Bapak Mardianto Manan tadi memang benar. Karena semenjak tahun 2001 kami udah bernasib di penampungan. Di penampungan pasar 2001 2021 20 tahun ya, di TPS, tempat penampungan sementara. Sementara penampungan itu wajarnya cuma 2 tahun, Pak. Sementara ini udah 20 tahun, Pak. Mungkin dulu belum lahir anak kami, sekarang udah tamat SMA, udah kuliah ya. Jadi itulah beban yang ditanggung oleh kami pedagang pasar, Pak. Udah berganti wali kota, udah berganti gubernur, sementara nasib kami di Cipuan ini masih seperti ini juga, malahan semakin merosot. Ditambah lagi dengan kondisi COVID ini, pasar semakin sepi, sementara kehidupan kami semakin tidak jelas. Betul yang Bapak sampaikan tadi, pasar Cipuan mencari tuan, siapa tuannya sebenarnya? Iya, jangan kami selama ini yang kami rasakan seperti jambu. Iya, janji-janji buaya. Iya, janji-janji kan ada janji busuk katanya kan. Kan kita ya janji buaya lah namanya kan. Kami udah bosan dengan janji-janji ini, Pak. Kami butuh bukti. Seperti yang saya sampaikan, udah berganti wali kota, udah berganti ke gubernur, datang ke sini minta suara. Oh, kami akan bangun, kami akan lanjutkan pembangunan. Sampai detik ini nggak ada. Bukan, jangan salahkan kami ngomong, Pak. Kami nggak kasar orangnya. Tapi dengan keadaan seperti ini, sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini, Pak? Sementara kehidupan kami cuma di sini. Kami cuma pandainya berdagang. Hidup kami di sini, Pak. Periuk nasi kami hanya pedagang. Maka dari itu besar harapan kami kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib kami pedagang. Karena tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan masyarakat. Di sila kelima Pancasila itu dinyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia ini butuh kesejahteraan, Pak. Kembali saya sampaikan kan, umpamanya kalau seperti pemerintah menyatakan pasar merugi. Kalau mau cari untung rugi bagus jadi anggota, jadi pengusaha. Kalau mau jadi abdi negara, wakil rakyat, mau dipilih masyarakat, dulu janjinya mau mensejahterakan masyarakat. Pernah enggak secara personal wali kota waktu maju atau gubernur waktu maju memberikan janji kepada Bapak? Dia datang ke pasar mengatakan akan membangun pasar Cipuan, akan melanjutkan pembangunan pasar Cipuan. Pernah, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Samsuar. Ya. Dia menyatakan
akan siap untuk melanjutkan pembangunan Pasar Cipuan. Karena kami memilih pemimpin itu. Karena harapan kami adalah memperhatikan kami, Pak. Yang kami harapkan itu. Perhatikan nasib kami pedagang, nasib masyarakat. Apalagi nasib kami seperti ini, Pak. Kami hanya pandainya cuma berdagang. Pak Wali Kota sudah mencoba mencari solusi untuk membangun ini menggunakan dana pihak ketiga atau investor. Pedagang seperti apa sikapnya? Kalau kami, Pak, dari pedagang, Pak, dari dulunya Pak berharap pasar ini tetap dibangun dengan dana APBD atau dana APBN. Karena kami menolak menyerahkan bangunan ini ke investor karena nggak sanggup kami mengambilnya, Pak. Nggak sanggup kami mengambilnya seperti pembangunan Pasar Kodim. Di Pasar Kodim itu dulu, Pak, karena pedagang nggak sanggup mengambil harga yang telah ditentukan oleh investor. Sehingga banyaklah pedagang itu yang berjualan di sepanjang jalan teratai. Oke. Kalau seandainya dibangun Pasar Cipuan dibangun dengan dana investor, ya bertambahlah pedagang kaki lima lagi. Mungkin keseluruhan pedagang Pasar Cipuan ini bisa juga menjadi pedagang kaki lima. Seperti yang terjadi di Pasar Kodim. Ini gedung awal-awalnya kita 5 tahun yang lalu ini penuh sampah, kemudian punya persoalan sosial tersendiri, kemudian anak-anak gelandangan, orang-orang tak jelas berkumpul di sini. Tapi hari ini agak relatif lebih bersih. Karena di sini kita memang tidak menginginkan hal-hal seperti anak-anak yang melakukan tindakan melanggar hukum. Karena begini, selama ini memang kami di pasar ini kan selalu kami pantau kalau ada anak-anak berkumpul kami suruh turun. Nah, jangan melakukan pelanggaran hukum lah, karena berdampak buruk pada masyarakat mereka. Artinya masyarakat pedagang ikut menjaga bangunan ini. Setelah ini, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para pedagang misalnya sebagai saran? Ya, saya rasa mungkin tadi ada konsep kita duduk bincang-bincang lepas di bawah tadi, diskusi. Tadi ketua juga pernah mengatakan, pernah membuat surat diajukan. Kebetulan saya juga sekarang baru 2 minggu ini diangkat jadi Dewan DPRD. Itu adalah PAW dari Ibu Komprensi ya. Dapil Inhu Kwansing. Dapil Inhu Kwansing. Ya. Diulang lagi, masukkan surat itu kepada Ketua DPD Provinsi. Nanti kan Komisi 2 nanti akan mengajak, ataupun Ketua nanti memilih Komisi 2 atau Komisi 4 nanti dipanggil lagi Pemko. Nanti kita dudukkan bersama lagi nanti. Kalau perlu saya diundang, tak diundang nanti saya juga ikut dalam acara itu. Kalaupun tidak komisi saya misalnya Komisi 2, saya mungkin datang sebagai pengamat kota aja, datang ke situ nanti. Biar aja mereka Komisi 2 yang mimpin, saya sebagai pengamat kota, anggap aja diundang oleh beliau, Artinya Pak Ketua. prosesnya bisa diulang kembali? Iya, bisa diulang lagi untuk mencari titik terangnya seperti itu. Kalau menurut saya sangat optimis ini bisa diselesaikan. Sepanjang niat elok ke depan, tidak bermain politik, tidak ingin memetik apapun di sini. Nah, memang untuk kesejahteraan yang dibilang Ketua tadi. Kalau niat untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi pedagang, saya sangat terenyuh dengan kalimat beliau tadi. Kami hanya bisa berdagang. Ya kan? Bapak mungkin bisa jadi media, saya mungkin bisa jadi pengamat, bisa apa gitu ya. Beliau menyatakan kami hanya bisa berdagang. Wadah kami di sini. Kalau wadah kami terganggu, belangaulah perut nasi kami. Ini kan fakta nih. Ini kalau saya merinding kudus. Ada berapa anggota kita, Pak? Pedagang di sini tercatat? Seluruhnya, Pak, ya lebih kurang 1.000 lah, Pak. 1.000 pedagang tercatat di bawah P3C, termasuk akibat. Bayangkan, ada 1.000 pedagang dengan berapa keluarga lagi, satu kakak aja 5.000 dan 5.000, belum anak sekolah, itu banyak fatal Pak Eka. Jadi saya rasa sepanjang niat baik ada, dengan tujuan ingin mensejahterakan, tidak ada embel-embel politik yang lainnya, ini bisa diselesaikan. Tidak ada yang sulit. Kalau dibilang katakan tak ada dana, pasar kantor wali kota yang begitu mewah bisa dibangun, tapi, ya kan? Tapi ini kan baik, itu nanti Pak bagian nanti. Tapi ini kan sebetulnya wilayah perkotaan nih Pak. Apakah pasar tradisional termasuk yang boleh digunakan? Nah, ada gini di sini. Dalam konsep pembangunan itu ada beberapa teori yang melanjutkan berkelanjutan tadi. Jadi ada namanya RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dalam RPJM itu biasanya berdasarkan wali kota yang bersangkutan. Habis masa Herman, masuklah pada wali kota berikutnya. Tapi tidak bisa lepas Herman Abdullah habis,
wali kota yang baru diganti lagi membuat prode yang ulang, tidak. Dia diikat dengan RPJP tadi, rencana jangka panjang. Selama 20 tahun. RPJM habis silakan, RPJP masih ada. Rencana pembangunan jangka panjang itu sudah menoreh kota ini, sudah membuat tata ruang ini. Ini Pasar Cipuan, ini Pasar Senapolan, ini Pasar Pusat, sudah ada dalam ruang yang sama. Kalau diganti wali kota yang baru, memangnya Pak Herman Abdullah enggak tahu ini pusat kota dulu? Ya tahu dong, masa enggak tahu gitu kan. Jadi itu adalah pembohongan-pembohongan yang enggak usah didengar. Artinya, salah itu. Kalau ini dibangun pasar tradisional berada di tengah kota, itu tidak ada masalah. Tidak ada persoalan. Yang namanya pasar tuh cenderung mendekat kepada pusat-pusat keramaian, mendekat kepada dapur-dapur penduduk. Jadi kalau ada pasar kaget yang terkaget tadi itu lebih diminati oleh masyarakat itu, karena dia mengantarkan barangnya ke pondok ke belakang rumah orang. Artinya pasar-pasar tradisional ini masih merupakan kebutuhan utama 60% penduduk kota tadi. Kita bukan orang modern, kita orang kaya semua. Artinya pasar tradisional masih dibutuhkan. 60% kota masih ada jiwa. Artinya bukan alasan bahwa ini di pusat kota salah pasar besar, tradisional. salah besar. Justru di kota perlu dihadirkan. Makanya nanti perlu dijaga kebersihan. Makanya ada istilah sekarang pasar tradisional berbasis modern. Modern masuk di situ adalah dia tidak kotor, dia bersih, dia tradisional. Gayanya tradisional, ada tawar-menawar, ada dipajang dengan bagus, lalu tidak ada pakai label yang dipatok harganya seperti di mall SKA gitu. Jadi nuansa itu, etika itu masih banyak diminati masyarakat perkotaan. Nggak ada istilahnya ini perkotaan memang tak bisa gitu juga. Dan lagi, ini kan sudah dibangun oleh Pak Wali Kota Herman Abdullah 2 periode. Memangnya buta huruf Pak Herman Abdullah, nggak tahu dia ini kota, tahu Pidau sadar bahwa ini kota. Salah juga, Bung Prevente salah juga kalau gitu. Pidau itu Pidau MT. Iya, Pidau itu Prevente. Akrab, karena dia teman saya. Saat lagi kami akan membincang sama Pak Mardianto tentang ada rencana tadinya pemerintah pusat mau membangun ini, namun sempat ditolak oleh pemerintah kota karena beda pandangan. Kita akan bahas bersama Pak Mardianto tetap sesaat lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik, sebelum kita sambung pembicaraan ini, Anda yang belum subscribe dan belum bisa memberikan like dan komen tentang diskusi kita ini, mohon subscribe di Riau In TV. Bang Mardianto, pembangunan ini sempat dilanjutkan oleh keinginan ini dilakukan oleh Pak Gubernur dengan mengundang atau memohon bantuan dari APBN, Kementerian PUPR kalau tidak salah, dan sempat dianggarkan. Seperti apa semestinya sikap dari pemerintah kota ketika ada bantuan itu tidak dikucurkan kepada kita? Kalau seandainya ada bantuan dari pihak ketiga ataupun dari APBN atau PUPR tadi itu, serasa itu adalah suatu dapat durian runtuh kita. Sangat beruntung harusnya. Sangat beruntung. Iya, karena kita kan selalu PAD kota menurun atau kurang didapatkan gitu. Sekarang ada APBN yang membantu, harusnya sikap kita, terutama wali kota, menerima dengan lapang dada, ya kan? Apalagi kita negeri Melayu ini, tidak ada orang Melayu menolak padahal sebuah kita bantuan. Kan susah minta bantuan dari pusat. Susah dapat bantuan. Sekarang ada yang membantu. Sepanjang niatnya untuk membangun, ya tulus dari hati, serasa tidak pantas ditolak. Pantang bagi orang Melayu menolak sebuah bantuan itu gitu. Jadi serasa kalau ada bantuan itu diterima, karena kita selalu berandai-andai bahwa tidak ada anggaran, minim anggaran. Sekarang ada pihak pemerintah pusat yang membantu, kenapa ditolak? Harusnya tidak ada alasan untuk menolak. Kenapa? Memang sumber anggaran dana itu kan banyak, dari ada APBN, dari APBD provinsi, bahkan kabupaten kota sendiri, bahkan pihak ketiga. Dan kan itu bersumber dari sumber-sumber itu bisa dianggarkan kalau selagi itu memang masuk nanti menjadi pendapatan asli daerah nanti itu boleh dilanjutkan. Kenapa tidak? Harus. Orang payah menjolokin sekarang sudah dapat kok ditolak. Tapi kan yang menjadi problematik bagi pihak pemerintah kota adalah ketika ini selesai dibangun, kemudian bebannya itu diserahkan lagi pemerintah kota dalam pemeliharaan, ini kan menggerus APBD berikutnya. Seperti apa pendapat Anda? Ya, serasa itu kan masalah teknisnya. Teknis kan bisa didudukkan nanti di lapangan nantinya. Masalah nanti siapa mengelola, kan tinggal duduk semeja kita secara bersama. Antara pemerintah kota dan provinsi. Karena lahan ini kan pemiliknya dua tadi. Satu pemilik provinsi, satu pemerintah kota. Sekarang katakanlah dibangun oleh misalnya oleh APBN, lalu nanti pengolahan diserahkan pada Pemprov. Serasa kalau memang ada seorang gubernur tidak akan salah pula dia untuk menolak melakukan perawatan pemeliharaan, tidak ada masalah.
Saya rasa bisa-bisa saja, tidak ada persoalan saya rasa gitu. Takkan mungkin saya rasa seorang gubernur akan menolak untuk perawatan dan pemeliharaan nantinya gitu. Tak ada salahnya. Baik, pemirsa. Di ujung sesi ketiga nanti kami akan sedikit mengulas tentang profil Bang Mardianto Manan yang saat ini baru menjabat 2 minggu menjadi anggota DPR. Beliau ada Dapil Inhu Kuansing dari Partai Amanat Nasional. Ya, seperti apa sedikit akan kita bahas itu tetap di Mata Pena Eka Putra. Bang Mardianto, Abang sekarang sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Bukan lagi akademisi atau pengamat yang bebas karena sekarang sudah melekat legislatif. Apa yang Abang rasakan dalam waktu 2 minggu ini mengemban amanah itu? Pada diri Abang yang selama ini bebas untuk berbicara atau mengkritik apa saja. Ada halangan atau hambatan enggak? Kalau menurut saya justru saya punya kekuatan lebih luas lagi dibanding dulu. Kalau dulu orang kampung saya katakan saya Mardianto ini kejang petak tak berlompu katanya. Kejang petak tak berlompu. Nggak lu pakai SIM loh. Ngomong sembarang aja katanya kan. Sekarang saya dikasih SIM, saya punya kartu anggota sebagai wakil rakyat provinsi, lebih elegan lagi saya bicara. Jadi kalau ada kalimat yang tidak cocok dengan wali kota, dengan apa, sila aja kita diskusi lebih lanjut gitu. Kita bicara dari hati, secara teknik kah, secara teori kah, secara apa nanti kita dudukkan secara bersama. Sepanjang itu didudukkan sama ada titik. Jadi saya punya kebebasan lagi untuk bicara itu. Tapi memang banyak orang katakan juga bahwa nanti kalau sudah duduk tidak bisa bicara lagi. Kalau saya terbalik rasanya. Apa ujung-ujungnya katanya nanti berbagi proyek. Nanti Mardianto dikasih proyek dia bisa ngecek, dia bisa ngomong. Pada kesempatan ini mudah-mudahan tidak. Saya justru yang alat kontrol saya nanti tidak mau menerima proyek atau tetap berbicara proyek diambil? Tetap bicara, ya tetap berbicara kita, tapi kita tidak terikat dalam ruang yang berbagi yang seperti itu tadi. Jadi kita mungkin kita apakan karena mulut bisa terkunci di saat nanti kita mungkin diiming-imingkan benda-benda seperti itu. Mulai dari tahun 99, 2000 sampai sekarang insya Allah saya tetap mengarahkan mata pandang saya di akademik jadi pengamat. Nah, sekarang saya masuk di dewan. Apakah saya hancurkan ketahanan yang begitu lama, menjaga ideal saya seperti itu, atau saya menghancurkan hanya saat dengan dapat wanti-wanti sebuah proyek yang lalu saya bungkam tak bisa bicara. Saya rasa tidak. Sebenarnya satu kata aja Pak Eka, saya mengatakan, saya kenapa begitu agak sedikit mengotot masuk di dewan dulu. Ada orang yang mengatakan anjing menggonggong kepila berlalu. Jadi kalau saya jadi yang menggonggongnya, tentu kapilanya wali kota atau gubernur. Jadi anjing menggonggong kapila berlalu, Mardianto jadi anjing, kapilanya wali kota dan gubernur. Udah capek saya jadi anjing. Maka saya ingin jadi ingin duduk juga di eksekutif, yudikatif yang tadi sama dengan kapilah tadi. Tapi kapilah yang membebankan dengan tugas pokok tadi. Dewan itu hanya 3 tugas pokoknya. Jadi kalau ada dewan membagi-bagi duit itu salah besar. Karena dewan itu hanya fungsinya 3. Sebagai kontrol, sekarang kita lakukan. Sebagai legislasi, membuat aturan-aturan dan perundangan. Budgeting, nanti menganggarkan keuangan-keuangan negara. Hanya 3 saja. Itu dia tugasnya. Sepanjang 3 ini kita lakukan dalam koridor yang itu, saya rasa nanti mungkin ini sangat bagus. Jadi sangat menyenangkan bagi saya tugas yang baru ini gitu. Terlihat sekali Bang Mardianto ini menjadi anggota DPR ini cukup happy ya. Sangat. Bang Mardianto maju ke DPR ini udah berapa kali? Saya ini maju ini yang ketiga kali. Ini kali yang ketiga. Yang pertama saya mencalonkan, orang katakan tidak bisa Mardianto maju. Saya tanpa duit, Pak. Tanpa duit. Maju menjadi dewan tanpa duit. Kedua tanpa duit, ketiga pun tanpa duit. Serius Pak, ini dilihat oleh orang Kuansing? Ya, saya ulang lagi. Orang Kuansing menyaksikan semuanya. Di mana saya hadir. Kalau ada saya maju, Pak Atan atau Pak Lukman gitu. Saya maju jadi dewan di provinsi. Pilih saya, ini uang 100.000. Kalau ada yang menyatakan itu, dengar ini, sampaikan ke saya bayar 2 miliar. Karena saya mengharamkan duit itu. Ya, saya ulangi lagi, saya bayar 2 miliar. Datang ke saya. Dengan bukti-bukti kapan. Saya tidak pernah memberi duit. Ya kalau bukti payahlah Pak. Itu dia. Baik. Karena Pak tak memberi duit, makanya tapi saya tak duduk. Makanya saya tak duduk. Sekarang duduk kan tak sengaja ini. PAW. Karena PAW konferensi yang maju sebagai wakil bupati. Konferensi suaranya 13.500. Saya 3.000 cuma Pak.
3.000 cuma. Lawan 13.000. 13.000. Tapi secara ranking saya urut kedua. Oke. Urut kedua. Iya. Yang ketiganya 2.100, 2.300. Totalnya akumulasinya bisa 21.000. Dapat satu kursi. Komprensinya 13.500. Mardianto 3.000 cuma. Jadi dengan 3.000 itulah kenapa dengan tanpa duit. Orang katakan jadi dewan tak ada duit tak bisa. Tapi besok kalau maju sekali lagi pakai duit tetap tidak pakai duit. Saya tetap akan seperti itu. Tapi kan kita diberi walaupun ruang. Terpilih. Itu resiko. Walaupun tidak terpilih. Ini bagian dari apa nih Pak? Pendidikan politik itu atau dia. menjalankan idealisme? Itu adalah menjalankan pembelajaran politik. Karena banyak orang kampung saya menyatakan, saya kadang-kadang datang situ, Pak saya ingin calon. Mana duitnya? Mana jilbabnya? Mana bajunya? Saya nak pakai itu. Anda bisa milih Bapak. Kalau begitu pikiran Bapak, orang miskin tidak berhak jadi orang pintar. Orang miskin tidak berhak jadi dewan. Orang miskin tak akan pernah bisa jadi wali kota. Karena Bapak tuan-tuan menjadikan penduit. Sekarang saya tanya, 40 orang yang hadir di sini, saya bilang, ada orang kaya ada? Tak mungkin ada orang miskin menengah ke bawah. Nah, kalau itu dinyatakan, anak-anak Bapak, ini ada lagi tidur, ada bermain ini, lalu Bapak memilih karena duit, mereka generasi penerus ini tak akan pernah jadi orang besar. Karena Bapak-Bapak miskin semua. Orang miskin tak berhak jadi orang besar. Karena mereka miskin tak ada duit. Artinya yang terpilih jadi dewan, yang terpilih jadi bupati, jadi gubernur, hanya orang yang bisa memberi duit. Kalau itu diamalkan, maka tamatlah orang miskin tak pernah jadi orang besar. Kita orang miskin berhak juga ingin menjadi orang besar, Bapak. Gitu. Itu hak kita gitu. Jadi saya berikan pembelajaran itu, lakukan. Nah, sekarang insya Allah saya bukan duduk karena dipilih dengan 13.000, kena PAW dari 3.000 tadi. Tentu saya punya ruang 3,5 tahun lagi jabatannya, Pak. Mungkin 3,5 tahun nanti saya akan tebarkan lagi pendidikan politik. Nanti kita tes lagi pada 3,5 tahun, masih minta duit dah. Saya tetap tidak akan beri duit. Kalau terpilih ya? Syukur, tak terpilih tak apa-apa. Kita bukan orang terbuang kok. Balik ke akademik. Saya jadi ketua jurusan, ya kan? Di konsultan ahli di AMDAL di mana saya dipakai. Bapak ketua jurusan di mana dulu? Hah? Ketua jurusan di? Saya mantan ketua jurusan program studi perencanaan wilayah dan kota di Universitas Islam Riau di Fakultas Teknik. Berarti sekarang tercatat sebagai dosen. Saya mengundurkan diri gara-gara saya duduk di ini, saya disuruh milih oleh rektor. Saya menjadi dewan atau jadi dosen. Kata rektor saya dicutikan sementara di luar tanggung jawab dinas. Kalau saya berhenti nanti boleh dong masuk lagi. Gitu. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba lakukan kuis ya pemirsa. Seperti biasa di Mata Pena Eka Putra kita akan laksanakan kuis dengan narasumber. Kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang nanti abang boleh pilih A atau B ya. Dan di situ pemirsa atau kita semua bisa menilai atau memberikan interpretasi ya beragam. Oke. Boleh Pak ya? Boleh. Siap. Kita mulai. Apa tuh pertanyaannya? Baik, kita mulai pertama, angin atau air? Air. 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 Kemeja atau baju kaos? Kemeja. Kemeja. Lope bugi, sate toge. Sate toge. Ini adalah makanan Kwansin. Ya, sate toge. Sate toge agak mengenyangkan. Mengenyangkan. Lope bugi itu agak kurang gitu. Okay. Karena posisi sekarang udah lohor ini. Ya. Baik, harta tahta. Harta. 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 Bukan tahta. Iya, karena orang yang bisa menyumbang adalah yang punya harta. Tahta belum tentu bisa. Bisa jadi arogan gitu. Pasar rakyat, mall. Pasar rakyat. Karena kita besar dari rakyat. Baik. Mall kaum berjuai sendiri ya. Pekanbaru, Kwansin. Kwansin. Ya, Kwansin. karena darah saya di Kwansin, nenek moyang saya di Kwansin, sulit saya misalkan Kwansin. Berarti jawaban ini sudah bisa kita tebak. Ya. Pacu jalur, petang megang. Pacu jalur. Pacu jalur. Baik. Pengamat perkotaan atau eksekutif? Pengamat perkotaan atau eksekutif? Wah, itu ya. Saya bisa juga jadi eksekutif. Pilihannya? Ya, eksekutif. 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 Kenapa? Karena pengamat perkotaan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Saya udah capek jadi anjing. Kapilahnya? Ya, eksekutif itu tak perlu anjing lama-lama menggonggong. Jadi anjingnya. Saya udah capek jadi anjing. Saya ingin jadi kapilah. Baik. Kalau begitu, Wali Kota Pekanbaru, Bupati Kwansin. Bupati Kwansin. Bupati Kwansin. Bupati Kwansin. Yakin? Yakin. Baik pemirsa, dengan dijawabnya pertanyaan oleh Bang Mantio Manan, maka selesailah segmen acara Mata Pena Eka Putra. Bang Mantio terima kasih waktunya. Salam Gopet. Ya. Kita sekarang sedang berada di kawasan Pasar Cipuan ya. Pemirsa Anda bisa lihat dari lantai 1. Tetap bersama Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.